Seorang videomaker pasti serasa tidak lengkap bila syuting video tanpa gimbal. Nah, sekarang saya kedapatan produk yang buat saya ini next level. Beberapa waktu lalu saya sempat review beberapa gimbal merek Zhiyun. Kali ini saya kedatangan produk merek Feiyu. Dan tipenya saat ini adalah Scorpion Pro. Sebuah hadiah di awal tahun 2022. Kita kedatangan gimbal yang super keren. Yuk, nggak lama-lama lagi, langsung kita buka produknya. Baik, ini dia dusnya. Tampilan depannya seperti ini. Bolak-balik mirip ya. Ada stiker hologram dari distributor resmi Indonesia. Sampingnya daftar spek. Sebelahnya logo Feiyu. Oke, dusnya seperti ini. Kita buka langsung. Keluarkan. Ada plastik putih, kita keluarkan juga. Di atas plastik putih ada buku manual singkat atau manual cepat terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia. Dan ini buku manual versi resminya dari Feiyu-nya langsung. Ada kartu kecil untuk informasi kalau mau butuh update-update tercepat di Instagram dan sebagainya. Nah, bentuk tasnya ini hardcase. Ada rajutan ya seperti berserat. Ini kecil sekali loh ya. Saya lihat ini kecil loh, nggak besar loh. Ya lihat, kalau lihat porsi badan saya ini kecil sekali dibanding Kren 3 Lab. Dan ini pegangannya karet. Kalau dari struktur jahitan saya lihat ini kelas premium. By the way, di atasnya ada logo Feiyu Tech. Di bagian belakangnya tidak ada logo, polos saja. Resleting yang tadi saya bilang ini termasuk golongan premium karena juga bahannya sudah berbeda ya, agak berkelas. Yuk kita buka. Waktu saya buka, resletingnya ini halus. Ya, itu yang makanya saya bilang kelas premium. Saya pastikan Feiyu logonya di atas supaya tidak terbalik atau tidak, bahasa Jakartanya, tumplek. Oke, kita bisa lihat teman-teman di sini ada stiker petunjuk untuk posisinya ya. Jadi kalau supaya kita nggak bingung ini buat taruh di mana, kira-kira seperti itulah. Ada attention. Ini apa nih? Please do not power on the gimbal until balancing and installation of the camera has been done. Baik, jadi menurut kartu ini pastikan balancing dulu, instalasi seluruh kamera dengan benar. Artinya mungkin baterainya, memori cardnya, lens holdernya atau lens cupnya. Lens cup by the way kalau yang saya baca jangan dipasang kalau di Feiyu. Intinya pasang benar-benar, balance betul-betul, baru nyalakan. Kopernya terlihat ada dua sisi ya bodinya. Jadi ada tripod, ada removable handle gripnya, Feiyu sendiri atau gimbalnya sendiri. Dan di sini dibalut dengan atau di cover dengan bahan bludru. Ini kapan-kapan bahasa ininya saya temok ya. Tapi ya oke, bludru ada velcro-nya. Kita bisa rekatkan. Ini lepas dulu. Baik. Sebagian besar dari sisi ini agak kosong ya, teman-teman bisa ngelihat langsung di sini kosong-kosong. Saya nggak tahu ini, sepengetahuan dari pengalaman saya ini harusnya akan menjadi follow ringnya, follow dan fokus ringnya. Nah, by the way, barangnya pada saat film ini dibuat, katanya minggu ini barangnya akan baru masuk. Kita keluarkan terlebih dulu satu-satu ya. Ini ada apa? Di sini ada lens holder platnya ya, plat lens holder. Bentuknya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Dari sini teman-teman bisa lihat lens holder. Kita taruh samping dulu. Lalu ini semacam arka ya, arka Swiss plate tuh. Tapi ini untuk menaikkan lensa ini nanti, untuk menaikkan kamera agar lebih tinggi. Kemudian di sebelahnya juga ada quick release plate. Ada karetnya di sini supaya tidak licin ya, teman-teman bisa lihat di sini ya, supaya tidak licin. Ada sentimeternya juga untuk petunjuk dan ada arah panah supaya tidak terbalik masangnya. Dan ada dua lagi, ini apa? Kita coba lihat. Ini screw ya. Kita buka satu-satu. Ada apa aja nih? Ada 3 screw berukuran, ini ukuran 1/4 ya, screw ukuran 1/4. Saya percaya ini temennya ini. Kira-kira seperti itu, ini temennya sama-sama. Baik, nice ya, sudah disiapkan semua. Dan ini untuk baut atau screw lens holder. Ya, jadi ini temennya ini. Ya, kira-kira seperti itu untuk temennya ini.
Nah, saya nggak tunjukkan saat ini video ini cara pakai atau kamera yang dipasang ke gimbal ini, karena tujuan video ini adalah untuk unboxing saja. Dan semua videomaker pasti kalau beli gadget baru dapat kunci L ya. Aksesoris videografi mana yang tidak ada kunci L-nya. Jadi terus bertambah koleksi kunci L-nya kita. Dan yang terakhir sayang ya, jadi ini kabel-kabel ya. Di sini ini kemasannya, well, I don't know. Kalau merek lain dikasih tas kecil khusus untuk menyimpan kabel-kabel. Kalau di VU ini, tipe yang saat ini bisa dikatakan tipe tertingginya, hanya dibungkus dengan plastik seperti ini. Well, teman-teman bisa komen di bawah kira-kira bagusnya bagaimana. Apakah ini don't mind atau pakai tas kecil lebih terpakai? Saya bukan bilang keren atau lebih bagus ya, terpakai nggak gitu. Ada 6 kabel spiral seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat dari kamera atas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ada 6 macam-macam. Saya nggak akan detail ujung ke ujung ya. Teman-teman bisa baca spek langsung sendiri di situ ya. Jadi ada yang untuk Sony, untuk ada yang Panasonic, Canon, Fuji. Jadi di sini ada C2C. Well, mereka sudah siapkan semua. Dan yang terakhir ini kabel data ya, dari USB A ke USB C. Seperti itu ya. Jadi ini beda, ini ada satu kabel yang bukan kabel spiral, tapi mereka bilangnya ini kabel data. Baik, dari sisi koper sebelah saya ini sudah semua. Jadi ada ya seperti kardus keras gitu yang tebal di bawahnya. Jadi kalau kena benturan saya percaya aman. Lalu kita masuk ke tripodnya dulu, kita angkat. Ini bahannya aluminium alloy ya, logam metal besi. Dan dari sisi-sisi kakinya ini masing-masing ini seperti ada sintetik makromolekular resin. Ya anggap karet lah kira-kira gitu ya, rubber. Jadi supaya dipegang lebih firm, lebih mantep, lebih nyaman gitu. Nggak licin, nggak ini ya. Ya well, ada logo VU-Tech-nya di bagian bawah. Ada 3 hal, masih di tripod ya. Ada 3 hal yang saya perhatikan. Pertama, ini bentuknya seperti mangkok ya, cegok ke dalam. Ya, ini masuk ya, jadi teman-teman bisa lihat langsung tuh, nggak rata gitu permukaannya. Yang kedua, ini dratnya aslinya sebenarnya drat 1/4, tapi diberikan adapter jadi 3/8. Artinya ini bisa digunakan untuk tripod 1/4. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini dilapisi dengan karet bahannya ya, karet bergrip. Jadi pada saat kita putar ke gimbalnya ini harusnya agak rigid. Lalu ada lagi removable handle grip. Ada knob multifunctionnya di sini yang bisa kita putar-putar. Ada lambang, ada gambar scorpionnya atau kalajengkingnya di sini teman-teman. Bahannya juga ini seperti berurat gitu ya, berdiamond gitu ya, ada diamond kecil-kecil. Jadi pada saat dipegang nih sama kulit kita ngeblend gitu, tek kayak ngunci gitu ya, tidak mudah terpleset seperti itu. Sebetulnya saya bilang kalau dari manual book kan dikatakan ini removable handle grip. Kalau saya bilang ini remote sebenarnya karena ini bisa dijadikan remote gitu ya. Ada layar touchscreen di sini, ada tombol joystick yang pada saat kita gerakan tombol joystick ini akan kembali ke tengah ya, seperti joystick PlayStation seperti itulah ya. Rasanya juga enak, nggak terlalu berat tapi mantep. Ada tombol recording atau shutter button ya mereka bilang, dan ada tulisan tombol M modenya ya. Di sini ada 2 tombol lagi di sisi kanan dari removable handle gripnya dan tombol power on off. Dan di depannya untuk nanti ini pegangan di sisi telunjuk gitu ya. Ini seperti saklar geser nih. Jadi pada saat kita geser ke kiri, dia akan kembali lagi ke tengah. Pada saat kita geser ke kanan, kita lepas, dia akan kembali lagi ke tengah. Dan bisa juga ditekan ke dalam. Ya, jadi kiri kanan tekan dalam. Kalau yang knob yang di kiri ini yang bisa diputar-putar ini tidak bisa ditekan ke dalam ya. Jadi seperti itu tombol yang ada. Dan di sisi pegangannya ini seperti ada karet, berbahan karet sehingga dipegangnya mantap. Ya, gitu firm, enak sekali. Ada logo VU-Tech-nya. Cuman saya khawatir nih kalau tangan kita keringetan terus, kapan-kapan ini pasti lepas. Di sisi bawah, di sini ada konektor ya, pin konektor, dan juga ada USB-C socket sehingga untuk charging baterai biar pasti nih ada baterainya di sini, mantan berat. USB-C untuk charging
dan juga pin untuk connect ke gimbalnya sendiri. Kita keluarkan gimbalnya. Wow, dan dia tidak kunci. Saya kencangkan dulu. Impression saya pada saat pertama saya angkat, ini lumayan berat. Ya, di buku pada saat dipasang semua dikatakan 2,1 kg. Ini karena belum ada ini dan tripod pasti ini kurang. Tapi berat mantap ya. Saya terkejut juga sebetulnya ngelihat dengan kondisi posisi seperti ini. Ini kecil loh. Saya punya Kren 3 Lab Zhiyun itu baki besar. Kalau ini kecil. Payloadnya 4,8. Kalau Kren 3 Lab 4,5 kilo. Jadi ini lebih bisa menahan beban lebih kuat, kondisinya lebih kecil. Menarik juga ya. Jadi penasaran pengen cepet-cepet nyalain dan pakai. Seperti apa sih kemampuannya? Yang saya tahu memang fiturnya sangat hebat dan canggih. Baik, saya pasang dulu tripodnya. Ini diputar. Sayangnya saya tidak ada quick release ya. Saya nggak tahu apakah VU ada quick release seperti yang Zhiyun punya. Jadi kita nggak usah putar-putar begini. Kalau mau pasang ya, atau yang Zhiyun punya aja ya, saya pakai taruh di sini ya, di attach di sini. Jadi lebih asoy, biar lebih enak. Betul, jadi masih miring ya teman-teman ya, tuh masih miring. Jadi karena tadi ada karet, jadi agak berat, saya mesti tekan. Nah, jadi langsung lurus sehingga bentuknya proporsional seperti ini. Oke, baik. Nah, ini kita tripodnya sudah. Sekarang saya pasang removable handle gripnya. Terlebih dahulu, ada caranya. Oke, sampai klik gitu ya. Tuh, ya, mejanya sudah bersih, jadi lebih enak. Baik, teman-teman maunya seperti apa posisinya? Oke, kita mulai dari sisi depan dulu. Tapi saya sekarang coba rakit dulu ya. Saya buka dulu supaya nggak terlalu padat. Ini ada locking mode-nya tetap ada ya di 3 aksisnya tersebut. Enak banget. Kita mulai dari sisi depan bagian bawahnya. Nah, di bagian sisi depannya ada trigger mode di sini ya. Jadi ada tombol warna hitam yang kita bisa tekan. Naik sedikit ke atas, saya impress dengan ring warna biru yang membuat Scorpion ini agak elegan. Nah, di atasnya ini adalah pen axis kita bilang ya, untuk ke kiri ke kanannya ini ya. Nah, ini kalau kita putar seperti ini bisa ya 360 derajat. Tuh. Ya karena dia bisa selfie mode gitu ya. Pada saat tombol trigger di depan ini kita tekan 3 kali atau 2 kali, saya mesti coba karena ini saya belum coba. Dia bisa selfie. Jadi bisa seperti ngevlog atau apa. Ya nanti ya di next video kita akan praktekkan. Lalu saya kunci lagi di kanannya sini adalah tadi locking mode untuk pen axis. Ada gambarnya juga, gembok terbuka atau terkunci. Jadi kita nggak bingung juga ya seperti itu. Semua diberikan petunjuk sama mereka. Mundur sedikit ada lambang Scorp Pro. Mundur sedikit ada USB-C slot untuk charging baterai atau mungkin transfer data. Saya juga belum tahu kabel data tersebut. Kabel yang ini nih untuk apa sebetulnya. Kemudian mundur sedikit lagi, balik lagi ya. Ini bahannya aluminium alloy besi, mantep, firm. Jadi bukan kayak plastik kosong segala. Rasanya padat gitu, mateng, semuanya compact. Lanjut ke belakang ada tombol power di bagian depannya, lalu ada tombol berhuruf M. Kalau teman-teman nanya itu untuk apa? Lihat video berikutnya nanti karena saya sendiri juga belum coba. Jadi masih banyak istilah-istilah yang saya belum paham. Nah, yang ini tadi saya sudah bahas, jadi saya nggak bahas lagi. Nah, naik ke atas di sini ada roll axis ya. Ini roll axis, jadi bisa kita buka dulu. Ini belum saya kunci dulu terlebih dahulu. Nah, jadi ini mentok seperti ini. Oh, dia mentoknya seperti itu ya teman-teman ya, tuh yang muternya seperti itu. Jadi dia nggak 360 derajat seperti pen axisnya. Roll axisnya ada kuncinya tuh. Di sini ada tulisan, ada tanda ya, stiker di side up-nya. Jadi supaya kita nggak terbalik. Buat yang pertama menggunakan gimbal ini membantu, tapi buat teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan gimbal ya, ini hal yang wajar. Dari sisi atas, kalau untuk alat ini ya, untuk kegeser ke kiri kanan, ini ada kuncinya, tombolnya bulat seperti itu, tapi ini bahannya
saya rasa seperti plastik, bukannya metal. Tapi maaf ya kalau salah ya. Apa ini metal, dari saya tidak merasakan metal. Nah, lalu teman-teman saya lihat di sini ada sentimeter ya, ada ukuran. Tapi ada hal yang menarik yang saya temukan sebetulnya. Ada tombol merah di sini, ada tanda merah di ujung sini, yang mana di gimbal sebelum-sebelumnya belum ada. Dan ini indikator di mana pada saat kita balancing kamera, nanti posisi yang terbalance itu kita bisa menggunakan indikator merah ini, sehingga pada saat kita rakit ulang kita tinggal ikut aja di titik merah itu. Ini life saver ya, mempercepat semuanya. Enak sekali, ini nyaman sekali dengan tanda merah ini, indikator ini. Wow, oke. Nice banget. Di sisi bagian bawah, tungkai bawahnya juga ada sentimeternya, ada indikator merah tersebut. Tetap naik ke atas ya, sebelah sisi kanan ada logo Corpro-nya, sablon di sebelah kanan sini. Ini kapan-kapan bisa ngelotok ya, pasti saya jamin kalau sablon mah. Lalu maju ke depan, di sini ini untuk extension nih, untuk memperpanjang lengan. Jadi kalau kita mau panjangkan, misalnya kalau kita punya lensa panjang. Wah, good news ya. Berita baru. Kok berat banget? Salah ya. Oke. Nah. Ya, ini untuk extend. Ya, intinya ini untuk extend kalau lensanya panjang. Sudah ada ada sentimeternya juga. Naik ke atas, ini locking mode-nya tadi sudah. Di sisi atasnya juga ada sentimeternya. Ini bisa horizontal, bisa vertikal. Di sisi belakang dan depan ini ada slot USB-C ya, yang 1 2. Jadi depan belakang nih teman-teman ya. Tuh. Ada 2. Di sini 2 sisi. Well, jadi kabelnya bisa dicolokkan di sisi belakang dan bisa di sisi depan. Tapi gambarnya beda-beda loh. Yang satu gambar ada kamera, seperti pertukaran data. Dan ini untuk fokus dan follow zoom ring. Jadi beda fungsi ternyata. Saya pikir sama. Sekarang kita bahas di sisi kirinya. Di sisi kiri ini tombol kuncinya. Untuk bagian bawah ini maju mundur. Ini sama dengan fungsi yang di sini, yang di Refumbo ini knob multifungsi. Ada tombol di sisi depannya, ini untuk switch, yang mana nanti saya akan lama kalau menjelaskan ini satu persatu. Bahannya karetnya karet halus, enak sekali. Kemudian di sini ada memori harusnya nanti pada saat ini terpakai kalau saya baca untuk focus ring dan zoom ring. Dan naik sedikit mundur ke belakang ada kembali lagi drat yang sama untuk menambahkan extension. Well, kira-kira seperti itu untuk yang saya perhatikan dari Scorpion Pro ini. Pada saat video ini dibuat, harga terupdate Scorpion Pro ini adalah 10 juta kurang 1000. Di next video akan kita ulas dengan harga 10 juta kurang 1000. Apakah worth it dengan paket standar seperti ini? Teman-teman bisa komen dari sekarang. Dan juga kalau teman-teman ingin menanyakan apa yang harus saya tes di Scorpion Pro, silahkan komen di bawah, tanyakan segera. Sehingga nanti pada saat saya ulas, saya testing nyala, saya coba pakai, teman-teman bisa, saya bisa coba ikut ulas apa yang teman-teman ingin tanyakan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Chandra Nathanael, undur diri.